Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai kepada pembahasan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar sikap spiritual, yaitu menghayati pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui konsep tasyir, intifa, dan ikhtifat. Kemudian, kompetensi dasar sikap sosial, yaitu mengamalkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan melalui konsep tasyir, intifa, dan ikhtifat. Selanjutnya, kompetensi dasar sikap pengetahuan, yaitu menganalisis pandangan Islam konsep tasyir, intifa, dan ikhtifat dalam kelestarian lingkungan. Yang terakhir, kompetensi dasar sikap keterampilan, yaitu mengomunikasikan hasil analisis penerapan konsep tasyir, intifa, dan ikhtifat dalam masyarakat. Nah, sebelumnya pembahasan mengenai tasyir dan intifa sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan membahas materi lanjutannya, yaitu mengenai ikhtifat. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum 41-42 telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ar-Rum ayat 42. Kandungan ayat ini suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Maha Kuasa. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia. Oleh karena itu, hendaklah manusia menghentikannya, mau kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 41-48 yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segalanya dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengelolanya, dan memanfaatkannya sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun, kenyataannya, karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, yang berlebihan, sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan, yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir. Alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar, dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia disuruh mempelajari sejarah sebelumnya, bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.